Oke guys, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Selamat Selamat malam. malam, selamat malam. Oke, ini untuk materi yang pertama ya. Pertemuan pertama itu dasar HTML, CSS, sama JavaScript aja sebenarnya. Nah, untuk sumber belajar ya, biasanya aku sarankan selalu ke Waitress Schools ya, yang paling lengkap untuk sumber belajar ininya. HTML, CSS, JavaScript ya. Sebenarnya yang lain juga banyak di sini. Kalau teman-teman mau ekspor juga ada. Nah, di sini kita mungkin mulai dari si HTML dulu aja. Jadi HTML itu kalau yang belum tahu ya, itu kayak seperti yang dijelaskan di sini ya, standar markup language gitu untuk web page. Jadi ini itu kayak kerangka sebuah website lah. Kalau misalkan ada website, contohnya website Web School ini, HTML itu yang akan menjadi kerangka dari website tersebut gitu. Nah, nanti untuk mewarnainya gitu, menghiasnya itu kita pakai yang namanya CSS. Nah, sedangkan untuk interaktifnya sendiri, interaktif misalkan kalau kita klik ini terjadi sesuatu atau misalkan kita klik gini dia ngebuka sidebar gini itu yang berurusan dengan itu tuh JavaScript gitu. Itu pokoknya teori sederhananya buat yang belum pernah mengenal HTML, CSS sama JavaScript gitu. Jadi perbedaannya itu gitu. Nah, ini kita mulai aja untuk HTML sendiri. Untuk HTML itu ada basic ininya ya, basic kerangkanya itu. Jadi biasanya ada doctype HTML kayak gini, terus ada tag HTML. Jadi di HTML itu ada tag ya, biasanya dimulai dengan tanda kurang dari kayak gini, terus tuh ada tagnya di dalam, sama ditutup lagi pakai yang kanan. Nah, setiap tag pembuka kayak gini akan ada tag penutupnya, kayak gitu. Nah, ini contoh tag sederhana yang di HTML. Di sini saya sudah buka VS Code juga ya, teman-teman kalau mau sambil buka VS Code juga bisa, sambil ngikutin misalkan gitu. Atau kalau misalkan mau nonton dulu, nanti sambil selesai diikuti ulang juga boleh. Nah, kalau kita buka VS Code Fresh itu sebenarnya dia nggak, tampilnya nggak kayak gini ya, cuma nanti teman-teman klik yang file aja, terus tuh nanti open uh, new new file atau new workspace lah, kalau nggak salah tuh ada, kita buka satu folder gitu, buatkan workspace sendiri, nanti akan ada tampilan yang di kanan ini, klik aja tanda plus di sini, nanti kita bisa bikin satu buah file baru gitu ya. Nah, biasanya namanya itu defaultnya itu index.html gitu. Nah, ini sebelum saya sudah buat tadi untuk mempersingkat waktu kayak gini ya. Ini basicnya. Nah, ini kalau kita jalankan, ini teman-teman saya sarankan juga untuk install extension ya. Extension itu namanya eh, Open with Live Server ya, Live Server ini. Nah, ini. Nanti diklik aja install kalau belum install, terus di enable ya. Nanti supaya bisa menjalankan HTML-nya lebih mudah gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan nggak pakai live server ya, cara jalankannya juga cukup sederhana. Ini filenya nanti teman-teman drag and drop aja ke websitenya atau ke browsernya gitu. Nanti dia akan langsung membuka HTML kita. Kalau HTML bukanya sederhana aja ya, di drag and drop ke browser bisa. Atau kalau pakai extension tadi klik kanan, terus tuh open with live server yang ini juga sama ya, dia akan buka begitu. Nah, terus itu nanti eh, ini jadi ini ya, ini adalah file HTML pertama kita yang sudah jadi. Di sini kita belum buat apa-apa, hanya kerangka dasarnya aja. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada tag title ya, title untuk memberikan judul ya. Di sini kita lihat ya dokumen gitu. Misalkan ini kita ganti MOA batch 10, lalu kita save, dia akan berubah sendiri ya MOA batch 10 di sini. Nah, itu untuk title-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tag-tag dasar yang ada di HTML. Basicnya aja. Ini nggak saya akan buka semuanya ya, jadi ini sebagai referensi aja buat teman-teman. Nanti kalau misalkan setelah ini mau ekspor lebih lanjut ya, karena waktu kita nggak akan cukup kalau ekspor semuanya gitu. Jadi saya akan memberikan contoh aja cara penggunaan HTML yang basic gitu ya. Yang pertama itu ada tag yang namanya tag paragraf ya. Biasanya kita pakai, sebutnya paragraf, kita pakai P gini. Nah, ini untuk membuat sebuah paragraf gitu. Nah, ini kita save, terus kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah tampak ya, sebelah kiri sini.
Ini untuk membuat sebuah paragraf gitu. Nanti kalau misalkan paragrafnya ada dua, ya udah ini di copy gitu, terus tuh di paste di bawahnya dua, terus kita save. Nah, akan jadi ya sebelah sini langsung ada paragraf keduanya gitu. Nah, selain tag paragraf, selanjutnya kita juga biasanya ada heading ya. Heading atau biasanya itu kalau di penulisan header gitu ya. Itu tagnya itu pakai H1 gitu, H1, H2 sampai H3. Sampai H6. Jadi teman-teman ada banyak pilihan jadi. Ini saya contohkan aja H2, H3, H4, H5 sampai ke H6. Nah, ini nanti yang beda ini hanyalah ukurannya aja. Jadi heading 1 paling besar sampai ke heading 6 itu yang paling kecil gitu. Nah, itu sudah mulai muncul ya. Heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi dia mulai yang terbesar dulu sampai yang paling kecil. Ini fungsinya juga macam-macam ya. Kalau untuk title berarti pakai heading 2. Untuk nama author biasanya kan kalau di blog tuh ada judul berita itu yang paling besar, terus tuh ada penulisnya gitu, itu mungkin heading 2 atau heading 3 gitu, nama penulisnya, terus nanti ada tanggal tayangnya gitu pakai heading 6. Baru nanti paragraf isi beritanya biasanya pakai paragraf yang biasa ini kayak gitu. Nah, itu untuk paragraf dan heading. Kemudian kita juga ada list ya. List itu ada dua. Yang pertama itu ada ordered list. Ordered list. Yang kedua itu ada unordered list. Kalau yang ordered list, dia itu list yang uh, berurutan. Jadi ketika kita buat sebuah list, dia ada angkanya nanti di sebelah kiri. Satu, dua, tiga gitu ya, dan seterusnya. Biasanya list-list yang kayak gitu tuh cocoknya untuk tata cara menggunakan sesuatu gitu. Sesuatu yang berurutan gitu. Jadi dia ordered gitu, terukur, teratur gitu. Kalau yang unordered biasanya yang titik bulat itu kayak gitu kalau di website yang HTML tanpa CSS ya, defaultnya akan kayak gitu. Langsung aja kita coba ya, OL dulu. Ini untuk ordered list. Nah, terus tuh di dalamnya ada tag LI ya. OL itu kepanjangan dari ordered list. Kemudian ada listnya ya. Misalkan ini kita mau buat aja ya contoh ya. Contoh list satu gitu ya. Sampai 3 aja sebagai contoh. Nah, ini ya. Padahal di sini ini kita hapus saja angkanya supaya kelihatan ya. Nah, itu. Padahal di sini kita nggak buat angka ya. Kalau kita perhatikan di file HTML kita itu nggak ada angka satu, nggak ada angka dua, nggak ada angka tiga. Tapi ketika kita pakai ordered list, dia akan otomatis punya angka satu, dua, dan tiga di sebelah kirinya secara otomatis. Nah, kemudian kalau UL bedanya apa? Ini kita copy aja, terus kita paste di bawahnya, kita ganti jadi U ya huruf O-nya. Nah, nanti perbedaannya hanya di sebelah kirinya ini. Kalau yang unordered seperti namanya ya, tidak teratur gitu, tidak berurutan. Nah, dia akan titik kayak gini. Nah, fungsinya ordered list sama unordered list itu kurang lebih kayak gitu ya. Itu sudah lanjut lagi table mungkin ya. Kalau buat table di sini kita pakai tag table ya namanya ya. Di sini teman-teman bisa cari juga misalkan bingung nanti bisa buka di sini gitu. HTML table mana ya? Table. Nah, ini nanti ada dikasih tahu gitu. Ini bisa langsung kita coba di sini, mau di try it yourself juga bisa gitu. Tapi di sini aku langsung contoh di sini aja ya. Misalkan kita buat sebuah table gini, tagnya diawali dengan table, diakhiri dengan strip kayak gini ya. Ini tag dasar di HTML. Nah, terus di dalam table itu ada kolom dan ada baris kan. Kalau untuk table row ya, untuk row-nya, terus tuh untuk konten di dalamnya itu pakai TD ya singkatannya ya. Jadi ada TR ini untuk ke kanan gitu, terus tuh di dalamnya nanti ada TD gini. Jadi misalkan ini tak coba aja buat mungkin name gitu ya, terus tuh di sampingnya Revinaldi gitu. Nah gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini belum ada stylenya ya, jadi tabelnya kelihatan polos gitu. Ini sebenarnya bisa kita kasih style dari CSS ya, tapi kita belum masuk ke CSS. Mungkin kita coba aja style sederhana di sini, bordernya satu misalnya. Oh, belum muncul.
Bentar. File. Hmm, satu. Oh, belum. Nggak muncul. Coba kita lihat di sini. Nggak ada ya contohnya ya. Oh iya, CSS-nya. Kita biar munculkan si garis-garisnya itu. Oke, satu PX solid pakai pixel ya. Pixel solid. Oke, itu dia. Jadi ini contoh aja ya, ini CSS-nya. Gitu. Nanti tak jelasin lagi dari awal untuk CSS. Jadi untuk table row ya pakai TR, terus tuh untuk konten di dalamnya itu pakai TD gitu. Misalkan nanti ada dua row gitu, dua baris ke bawah, ini di copy ke bawah gini. Nanti misalkan ada job gitu, terus kita mau buat isinya, kita save. Nah, dia akan ke kanan gitu ya. Itu kalau table. Terus yang paling penting lagi itu di HTML tuh ada yang namanya form ya. Jadi kan setiap website itu pasti selain dia menampilkan output gitu ya untuk penggunanya, biasanya juga ada inputan tuh. Nah, kalau ada inputan, pasti ada yang namanya form. Jadi kita akan menerima input user itu dari formnya itu gitu. Nah, ini yang biasanya sering dipakai. Contohnya itu sederhana di halaman login ya. Biasanya login itu ada form username, password gitu ya. Terus tuh kalau di search ini juga ini form juga input text ya. Nah, kalau form sendiri itu ada banyak ya input type di dalamnya ya. Kalau kita ekspor di Waitressco ini, teman-teman bisa lihat di sini ada yang teks, ada yang radio, checkbox, submit, dan button gitu. Ini input type-nya gitu. Nah, ini contohnya di sini ada ya. Misalkan ini untuk first name gitu ya. Ada untuk labelnya juga. Nah, ini kalau misalkan kita mau coba, kita copy begini dari Waitressco gitu, terus kita paste untuk lihat gitu ya hasilnya. Nah, ini sudah ada ya first name. Sebentar. Oh, ini recordingnya ke stop ini kayaknya. Kita save dulu aja itu. Oh, sorry. Kepencet Ctrl S di sini. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalkan form, ini kita kasih space dulu. Oke. Nah, kalau form itu dibuka dengan tag form kayak gini, ditutup dengan form, terus di dalamnya itu biasanya ada input kayak gini ya. Input type text ini untuk input tab, input text gitu ya. Terus tuh ada yang type-nya email gitu, ada yang type-nya juga password. Ini kalau kita tes ya untuk password, kita taruh di sini juga password ya. Kita edit ininya password. Ini kalau kita save, nanti yang password ini tampilannya langsung otomatis pakai titik-titik gitu ya. Karena type-nya di sini password gitu. Sedangkan yang teks kalau kita ketik gini, dia akan teks biasa gitu. Nah, biasanya di dalam form juga ada button ya. Kalau tag button pakai ini, button, dibukanya pakai button, terus tuh type-nya biasanya pakai submit gitu. Ini untuk submit formnya ya. Terus misalkan klik kasih aja ya biar kelihatan. Nah itu udah muncul ya buttonnya. Kemudian setelah itu tadi kan kita sudah kenalin tag-tag di HTML ya. Jadi selain ada tag itu yang kayak gini ya, head, H1, OL gitu, UL, LI. Nah, ada juga yang namanya atribut. Nah, atribut itu yang di dalam ini, di dalam tag itu. Contohnya di sini ada for, ada type, dan yang paling penting itu kalau di form itu atribut name ini ya. Name. Ini untuk penamaan lah, kayak kita kasih nama, nama inputannya ini apa gitu. Misalkan di sini nama inputannya adalah fname gitu ya. Ini nanti akan sangat berguna di untuk koneksikan ke backend dan lain-lain gitu ya. Itu untuk atributnya. Terus itu selain form, yang penting lagi ya, biasanya itu image ya. Kita ada image itu pakai IMG gitu. Terus tuh dia akan ada dua atribut. Yang pertama itu ada source ya atau src.
Yang kedua ada alternatif ya atau ALT ini. Nah, untuk image sendiri ini teman-teman bisa pakai image dari lokalnya teman-teman atau kita bisa juga inputkan link dari luar gitu. Misalkan kita coba aja logo di sini logo Firefox ya. Coba cari gambar yang online. Oke, ini ya kita coba contoh satu ya. Kita copy image linknya aja langsung, terus kita paste di dalam source-nya ini. Oke, kita coba dulu bisa nggak ya pakai link itu. Ini panjang banget linknya. Save ya. Oke, muncul ya. Jadi di source-nya itu kita isikan itu URL fotonya. Kalau misalkan teman-teman punya foto di lokal, ini aku kasih contoh juga di sekalian. Ini kita copy aja bisa. Copy image, terus di paste di ini. Oh, nggak bisa di paste langsung. Kita save aja. Save, terus kita coba ya. Kita input di dalam sini. Bisa. Nah, kita pindahin dulu lokasinya ya, lokasi filenya. Jadi setelah di-download, dia harus di satu folder ya teman-teman ya, satu folder dengan uh, workspace yang di VS Code tadi gitu. Nah ini sudah muncul. Bentar, kita copyin dulu. Itu di ini ada di Oke, ini udah ada ya, untitled JPEG. Misalkan kita nggak mau pakai source dari internet gitu ya, kita pakai aja source yang ada di lokal kita ini. Kita copy aja relative path-nya, kita save di situ. Oke, masuk ya fotonya. Terus untuk alternatif ini biasanya itu untuk jaga-jaga kalau misalkan si gambarnya nggak ke load gitu atau nggak berhasil di load sama browser, entah jaringan usernya jelek atau apapun itu ya, akan ada aja kendalanya biasanya. Nah, kita kasih alternatif. Alternatifnya itu biasanya berupa teks yang mendeskripsikan secara singkat makna konten di dalamnya. Ini nanti akan berguna untuk SEO ya atau Search Engine Optimization. Jadi buat lebih mudah ditemukan website kita gitu. Contohnya aja ini kan logo Firefox kan kita tulis aja sini logo Firefox gitu. Nah, nanti ketika misalkan image-nya gagal di load, ini tak buat typo aja ya. Jadi image-nya nggak ditemukan gitu, dia akan munculkan alternatifnya nih, si teks logo Firefox-nya kayak gitu teman-teman. Jadi ini berguna ya. Misalkan ada sesuatu di situ nanti bisa kita kasih alternatifnya aja. Nah, kita munculin lagi. Terus sebenarnya juga ada video ya. Seingat saya itu ada video juga di sini. Ya, ini untuk video. Ini ada link. Oh, nggak ada link videonya nih, nggak bisa diambil. Pokoknya tag-nya sama ya kayak gini ya. Ini saya nggak ada aset video ya buat contoh di play gitu. Tapi kalau mau dicoba nanti di teman-teman bisa aja pakai video yang sudah ada. Kalau download takut lama. Nah ini kalau videonya ada nanti akan langsung muncul ya. Tampilannya di sini nanti muncul videonya. Untuk tagnya sendiri itu pakai tag video. Terus tuh atributnya ini ada width sama height. Ini untuk lebar dan tinggi si frame-nya videonya ini. Terus untuk kontrol sini untuk munculin kontrol yang ada di dalam, misalkan kayak tombol play dan lain-lain. Kalau misalkan kita hilangin controls-nya nanti hilang juga tuh controls yang ada di dalam video player-nya gitu. Sama ini ada alternatif kalau misalkan browsernya nggak support sama tag video ya, karena beberapa browser tuh ada juga yang nggak bisa muter video tuh. Kalau kita lihat di sini ya di Retro School tuh ada nih browser support ya, bisa kita lihat ya versi Chrome, versi Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera, versi sekian gitu. Kalau misalkan di bawah ini berarti dia
nggak akan bisa play video itu atau pakai tag video ini di browsernya. Nah, itu nanti kesepakatan aja bareng developer tim gitu. Kira-kira target penggunanya tuh bakal pakai browser versi berapa minimalnya gitu. Atau nanti di websitenya bisa juga kasih peringatan gitu ya kalau browsernya itu sudah jadul, minta di-upgrade dulu atau diapain. Nah, itu dia ya untuk tag-tag yang paling sering dipakai gitu. Oh, satu lagi, hampir lupa. Yang satu lagi namanya tag anchor ya, anchor. Nah, ini tuh untuk menyisipkan sebuah link. Tagnya sederhana ya, pakai huruf A aja kayak gini. Terus kita bisa kasih link ke dalamnya. Nah, misalkan kita arahkan ke sini ya. Ini nanti linknya kita masukkan ke sini. Terus kita buatkan deskripsinya gitu. Misalkan Petri Schools ya, kayak gitu. Nah, nanti akan ada link di sini. Sudah muncul linknya. Nah, ini tak komen dulu aja biar nggak muncul. Nah, ini ya linknya. Ini ketika usernya klik, nanti dia akan otomatis diarahkan ke website yang kita sisipkan di situ linknya. Kalau teman-teman lihat itu di pojok kiri bawah browsernya ada link HTTPS nya ya. Nah, ini kalau kita klik dia akan buka langsung kayak gitu berhasil ya. Terus kalau misalkan mau di open a new tab, kita kasih tambahin atribut target kayak gini, terus tuh underscore blank ya. Nanti dia akan open with new tab. Nah, kayak gitu. Itu dia tuh yang paling penting ya. Sisanya aku minta tolong teman-teman buat explore lebih lanjut ya karena ada banyak banget di sini dan beberapa tuh unik-unik ya sering dipakai gitu. Nah, satu lagi deh biar nanti ke depan lebih gampang ada yang namanya div ya. Div ini untuk mengelompokkan gitu, mengelompokkan sebuah bukan sebuah sih, kumpulan dari tag-tag HTML gitu. Misalkan kita kelompokkan aja tag heading ini ya gini. Pakai div terus itu kita masukin ke dalamnya. Jadi kayak pembungkusnya lah div itu. Kayak gitu. Nanti dia akan mengumpulkan semua tag di dalamnya gitu ya. Nah, biasanya ini akan dibuat untuk membagikan halaman-halaman kita kan di website itu kerangka dasarnya ya. Kalau kita perhatikan ada navigasi kan, terus tuh ada eh, bagian jumbotron sebutannya kalau nggak salah atau herotron gitu ya. Terus tuh ada konten bodinya gitu di bawah. Sama ada biasanya satu lagi itu footer ya kayak gini. Nah, itu biasanya dikelompokkan per satu div kayak gini. Karena banyak macam ya tugasnya div ini. Nanti kalau di praktek di landing page dan lain-lain akan lebih kerasa. Cuman sekarang itu ada yang namanya modern HTML ya. Pakainya itu HTML semantik. Nah, yang ini. Jadi dia sudah mendefinisikan tiap-tiap bagian-bagian dari website gitu. Jadi kita bisa pakai tag-tagnya langsung aja kayak gini. Ketimbang pakai div. Pakai div itu kalau misalkan nggak ada di sini gitu. Jadi misalkan untuk navigasi tadi pakainya tag nav gitu ya. Terus tuh kalau misalkan nanti ada section atau summary, kita pakai tag summary. Kalau ada gambar pakai tag figure. Terus tuh kalau ada footer pakai tag footer. Ini nanti supaya lebih jelas aja dan lebih mudah untuk dibaca sama search engine juga websitenya kayak gitu. Untuk si HTML semantic element. Ini rekomendasi ya pakai ini kalau misalkan teman-teman terbiasa akan lebih bagus. Oke, kita akan masuk ke dasar CSS ya teman-teman ya. Nanti untuk HTML tugasnya adalah mengekspor tag-tag di HTML lebih lanjut. Oke, untuk CSS seperti yang tadi aku jelasin ya, dia tuh untuk menghias halaman website kita tuh supaya lebih berwarna. Sebelum kita masuk ke CSS, mungkin yang HTML ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya, teman-teman? Sebelum terlalu jauh ya, nanti bertanya lebih banyak. Kita bagi-bagi. Untuk materi HTML, ada yang mau ditanya? Belum ada ya, Nadia. Terus Belum, tuh, belum. oke, ini bintang surya mungkin langsung ke yang agak advance Kak. Oke, kalau untuk yang agak advance ya kemarin aku survei secara sederhana aja. Kemarin tuh ada yang dari basic banget. Jadi biar bareng-bareng kita mulainya dari basic juga gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi biar semuanya bisa sama-sama mulai. Oke, kita lanjut ke CSS ya. Di CSS itu untuk menggunakan CSS itu ada dua cara atau tiga cara gitu ya. Jadi yang pertama itu kita pakai yang namanya inline CSS. Nah, inline CSS itu kayak gini ya, langsung kita definisikan di satu baris di dalam tag HTML-nya pakai tag style kayak gini. Nah, yang kayak gini ini
sangat tidak recommended sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang kondisi developer terpaksa gitu ada sebuah satu dan lain hal pakai style yang inline kayak gini. Nah, terus tuh yang kedua itu kita juga bisa buat dia di dalam satu file HTML tapi terpisah. Biasanya di antara tag head dan tag body. Ini tag bodinya hilang nih nampaknya. Kita tambahin dulu aja nih bodinya. Ini, nah ya. Nah, biasanya itu ada style ya. Untuk menggunakannya, kita pakai atribut ada dua ya teman-teman ya. Dua cara lagi nih untuk atribut penggunaan stylenya itu. Yang pertama itu di sini aku contohkan ke heading aja kali ya biar kelihatan. Kita pakai class, class sama satunya lagi itu ID. Cuman yang sering dipakai itu class ya. Kalau class misalkan di sini kita kita coba kasih color aja ya sederhana. Red color misalkan nama kelasnya red color kayak gini. Nah, untuk memberikan style ke sini, kita kan kalau tadi kan dia langsung ya, kalau style yang inline ya, langsung style begini nih di dalam sini, langsung diketik gitu. Kalau pakai kelas, kita definisikan dulu nama kelasnya apa, terus tuh kita definisikan stylenya di tag style kayak gini. Nah, untuk kelas biasanya pakai titik ya, titik red color misalkan kayak gitu. Terus tuh di dalamnya ada color red, nah, kayak gitu. Nanti dia akan langsung mencari tag HTML yang ada di dalam file body kita ini yang memiliki kelas red color gitu. Nah, ketika misalkan dia ketemu nih tag H1 ternyata kelasnya red color, dia akan memberikan style yang ada di dalam sini kepada kelas tag H1 karena dia memiliki red color. Nah, penggunaan yang kayak gini tuh lebih recommended karena apa? Karena bisa aja tag red color ini kita gunakan kembali. Jadi kita nggak perlu nulis banyak style berulang kali kayak gini. Misalkan nanti di sini mau di red color, ya udah teman-teman tinggal kasih kelas aja di sini red color gitu. Nanti dia akan otomatis ikut ya, berubah juga jadi red color. Misalkan lagi mau taruh di sini bisa juga kayak gitu. Jadi dia akan berubah. Nah, itu pakai kelas ya. Kalau pakai ID biasanya pakai pagar kayak gini. Pagar terus tuh kita kasih contoh aja heading satu ini ya. Nah, stylenya misalkan kita mau pakai blue ya, color blue gitu. Nah, nanti kita akan definisikan juga si ID-nya di sini ya, heading satu gitu. Nah, maka dia akan kena jadi warna biru gitu ya. Nah, kalau ID, biasanya ID ini kan harus unik ya, karena dia tuh kebanyakan ID itu kan identifier gitu, sesuatu yang unik. Jadi biasanya nggak dipakai berulang kali, unik hanya khusus untuk satu bagian ini gitu. Sedangkan kalau kelas itu bisa dipakai berulang kali. Nah, walaupun kadang-kadang banyak developer juga yang buat pakai ID berulang kali gitu ya, misalkan ID-nya heading satu, di sini dipakai lagi ID-nya. Itu nggak recommended ya, karena eh, penamaan ID itu biasanya unik per elemen tuh satu ID masing-masing kayak gitu. Terus yang terakhir ya cara memberikan style juga itu bisa pakai tagnya langsung. Misalkan ini tag P ya. Jadi semua tag P kita ingin kasih style gitu. Misalkan ini ada color green ya contohnya. Nah, nanti semua tag P yang ada di dalam HTML kita akan berubah stylenya mengikuti yang ada di dalam sini. Nah, untuk style sendiri itu ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada margin, padding, height, dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dicoba satu-satu, kita coba yang umum-umum aja ya. Yang umum-umum di sini, yang umum semua sih. Ini bisa kita coba sih. Nah, ini untuk background color gitu ya. Bisa ditambahin aja. Jadi dia akan otomatis semuanya tuh satu tag body gitu. Misalkan ini nggak pengen semuanya gitu, pengen di mana aja, kita coba kasih div aja ya di headingnya ini tadi.
kita bungkus pakai div. Terus tuh kelas heading background misalkan. Terus tuh ini kita save. Nah, ini kita ganti jadi pakai kelas ya. Heading background. Oke, dia nggak kena si ininya. Coba di sini. Karena ada leveling style gitu ya. Oh, ini hidung. Nah, itu dia tuh. Typo ya guys ya. Heading harusnya tadi. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau spesifik satu tag gitu, bisa pakai tagnya langsung. Kalau mau per kelas, pakai titik ya tadi. Titik kayak gini. Nah, terus tuh kalau misalkan mau per ID, pakai pagar. Kayak gitu. Nah, ini salah satu cara untuk mendefinisikan atau memberikan style ke HTML kita. Nah, cara kedua itu kita bisa buatkan sendiri ya file baru di sini, misalkan style.css gitu. Dia formatnya .css ya kalau untuk file CSS. Nah, nanti ini semua yang ada di dalam sini ini bisa kita Ctrl X, kita paste di sini, kita save. Otomatis yang di dalam sini kan hilang tuh stylenya. Karena sekarang sudah nggak ada stylenya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa masukkan si style ini ke dalam sini, yaitu dengan cara kita import. Nah, untuk importnya itu kita harus import di dalam tag head ini ya untuk CSS. Nah, misalkan di sini kita buat aja link CSS. Nah, ini untuk mengimportnya ya. Link ada rel style sheet ini untuk kode si CSS-nya ya, untuk tipe filenya. Terus tuh href ya. Href itu nanti kita isikan dengan nama CSS kita. Misalkan nanti ini dalam folder, teman-teman buatkan misalkan nanti ada assets gitu ya. Ada folder assets, terus tuh ada style CSS di dalamnya. Tinggal tambahin aja assets, terus tuh garis miring. Itu otomatis dia akan mencari file CSS yang ada di dalam situ. Nah, karena ini dia di luar ya, jadi kita pakai aja style.css kayak gini. Nah, ini kita save. Nah, sekarang semua style tadi kembali lagi, balik ke sini gitu. Nah, itu untuk cara pakai si CSS ya. Ini kita pengenalan aja ya. Ada apa aja style-style di sini untuk praktek ke landing page mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada padding, padding sama ada biasanya pasangannya tuh margin ya. Nah, kalau padding itu nanti dia jarak ke dalam gitu ya, jarak dari sebuah elemen itu ke dimasukin, dikasih space ke dalam gitu. Kalau sedangkan margin itu jarak keluar. Contohnya kita kasih aja di heading BG ini. Ini dua file kita kayak ini aja. Oke. Misalkan di sini kita coba aja kasih padding di sini. Padding 10 pixel gitu. Itu kalau kita perhatikan ya, dia sudah punya jarak ke dalam untuk kalau kita kasih ganti ya, biar lebih kelihatan perubahannya. Nah, dia akan makin dalam lagi. 50, 100, 1000 ini ya. 100. Nah, dia akan memberikan jarak ke dalam. Sedangkan kalau misalkan kita kasih margin ya, satunya lagi, margin dia keluar jaraknya. Nah, itu dari sebuah elemen ini dia akan memberikan jarak keluar. Itu perbedaan margin sama padding ya. Biasanya suka kebalik-balik. Nah, padding sama margin ini nggak mesti atas bawah kiri kanan kita kasih gitu ya. Jadi dia bisa aja paddingnya sebelah kiri aja atau padding atas gitu. Nah, cara pisahinnya itu bisa pakai first apa face handnya itu ya ini dikasih 100 pixel, caranya itu di sini ke kanan gitu ya, ditambahin ke kanan 100, di sini 200 gitu. Cuman biasanya sih agak sulit dibaca gitu jadinya kayak gini. Ini nanti atas atas kanan bawah kiri ya salah urutannya. Tapi kalau misalkan ribet ya atau bingung ingetnya pakai aja namanya masing-masing. Padding top misalkan 20 pixel gitu. Nanti dia akan ngasih padding tuh atasnya doang. Kirinya lihat nih. Sekarang kirinya udah nggak ada space. Jadi misalkan kita mau kasih padding left 20 pixel, nah, tidak akan nambah juga shading sendiri ke kiri gitu ya. Nah, begitu pula nanti padding bottom dan lain-lain gitu. Padding bottom 20 pixel misalkan. Nah, dia akan
menambahkan padding di sini. Margin juga sama ya. Margin itu bisa kita tambahkan langsung di sini. Top, margin top 20 pixel misalkan. Dia akan refresh ya. Tadi marginnya 100 tuh. Sekarang hanya 20. Terus tuh misalkan margin bawahnya ya, kita mau kasih space dengan yang di bawah ini. Kita kasih aja margin bottom di sini. Margin bottom ini ada 100 pixel. Nah, dia langsung akan buat jarak sebesar 100 pixel gitu ya. Nah, itu kalau CSS ya. CSS itu kalau awal-awal ya, tak saranin buka terus aja sih di WT School itu. Dulu saya sendiri juga waktu belajar sering bolak-balik ke dokumentasi karena buka dokumentasi itu nggak dilarang gitu ya, walaupun di dunia pekerjaan gitu. Nggak masalah. Karena kalau dihafal semua ada banyak banget nih teman-teman untuk dihafalin. Padding sendiri nanti ada yang pakai pixel, ada yang pakai persen gitu ya, ada yang pakai lain-lain, ada banyak. Itu contohnya. Terus itu untuk height dan width ya. Ini sederhana aja ya, tinggi dan lebar sebuah elemen gitu ya. Ini kalau kita mau coba pakai di sini height-nya kalau kita buat 500 pixel gitu. Nah, itu ya. Akan kelihatan ya, background-nya tadi kan cuma segini tuh. Mentok di kontennya gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen dia buat lebih kayak gini, dikasih tambah aja 500 pixel atau berapa pixel gitu. Atau biasanya tuh orang-orang pakai persen ya, 100% kayak gini juga bisa tuh. Nanti dia akan mengikuti 100% dari tinggi si konten yang ada di dalamnya gitu. Begitu juga width ya. Width juga sama, 100% berarti dia akan mengikuti lebar keseluruhan gitu. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ada garis putih ya. Nah, ini kalau kita ekspor lebih jauh, HTML itu terutama tag body ya. Tag body itu punya default margin sama padding, makanya dia punya jarak di sini. Jadinya kelihatan kurang serp gitu kan. Dan websitenya kalau bisa kita kasih gini nih, ada jarak sedikit nih. Nah, itu cara ngilanginnya, kita bisa kasih define aja di sini body gitu ya. Terus itu kita langsung buat reset gitu sebutannya orang-orang tuh. Kita reset semua style CSS-nya bawaannya si body. Nah, nanti dia akan langsung mepet ke kiri semua tuh. Kayak gitu. Sampai ke bawah-bawahnya ini. Ini lebih enak dipandang. Nanti mungkin kalau mau di styling lagi, ini dikelompokin aja lagi ke dalam div gitu ya. Nah, terus tuh mungkin di sini dikasih kelas, header gitu ya. Untuk penamaan kelas itu bagusnya yang mendeskripsikan apa isinya gitu ya. Baiknya kayak gitu. Misalkan di sini kita buat aja padding ya, jarak ke dalam gitu 5 pixel supaya dia nggak ngepet. Nanti dia akan ada jarak sendiri biar lebih rapi. Itu contohnya. Itu kalau width sama height. Terus kalau background color tadi sudah kita coba. Kita coba yang lain lagi. Untuk teks ya, yang penting juga. Text formatting ini bisa kita kasih text color. Kayak tadi ya, sudah dicontohin. Terus tuh untuk background colornya itu biasanya yang foreground color textnya itu. Ini sudah contohin tadi ya, jadi nggak usah lagi buat singkat. Terus tuh ada lagi text alignment gini-gini kayak biasa. Text align center, text align left, sama kayak di Microsoft Word lah. Text align right gitu ya, justify untuk paragraf yang panjang misalkan. Ini bisa kita coba langsung di dalam tak-tak CSS kita gitu. Nah, ini untuk decorationnya juga sama ya, untuk membuat dia garis bawah gitu, text decoration line, underline misalkan. Ini kalau mau penasaran, dicobain aja, nggak salah gitu ya. Misalkan di paragraf aja dulu, kita kasih underline, nah itu dia akan langsung bikin ada underline-nya di sini, kayak gitu. Kemudian cukup mungkin ya untuk pengenalan cara pakai CSS ya teman-teman. Nanti untuk eksplorasinya lebih lanjut, yang penting teman-teman paham dulu cara pakainya gimana, konsepnya gimana. Jadi nanti untuk tugas mandirinya bisa lebih mudah menggunakannya gitu ya. Kita coba ke JavaScript nih. JavaScript yang kayak saya jelasin tadi ya, dia itu yang buat website kita tuh lebih interaktif gitu. Jadi kalau ada action dia bisa ngapain gitu ya. Kalau misalkan
kayak ini nih. Nah, dia ketika dia diklik, dia akan munculin ini gitu ya. Sumbernya masih sama ya di sini juga. Di sini ada banyak ya sebenarnya. Sebenarnya bagusnya JavaScript ini belajar dari variabel dan lain-lain sih. Karena dia bahasa sendiri lagi. Cuman di sini tak coba jelasin JS yang berpengaruh ke HTML. Kita buka lagi index HTML aja. Nah, bedanya CSS sama JS, kalau CSS kan kita define-nya tadi di atas ini kan, di dalam head atau di antara head dan body untuk style tadi. Kalau JavaScript itu di bawah sini ya, sebelum penutupnya tag body, kita taruh script kita di sini. Jadi kita buat aja di sini script gitu. Nanti di bawahnya kita akan define semua script kita. Cara pakainya juga sama ya, pakai tag script kayak gini, dua gini, nanti dia di dalam sini kita bisa define JavaScript-nya. Nah, contoh kita mau coba dulu main-main untuk mengakses sebuah elemen gitu ya. Mungkin ya, elemen ini di JavaScript itu kita bisa mengambil sebuah elemen ya. Nah, contohnya di sini tak coba ngambil elemen si input text yang first name ini itu pakai dokumen get element by ID. Nah, di JavaScript juga ada yang namanya variabel ya. Ini agak uh, bahasa sendiri lagi sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita belajar konsep variabel secara sederhana aja. Variabel itu kayak sebuah penampungan lah ya, sebuah penampungan value atau kalau mudahnya itu kalau di kehidupan nyata kayak lemari atau box gitu ya. Nah, setiap box itu bisa kita kasih nama gitu. Bisa kita kasih nama untuk memudahkan kita mengelola data yang ada di dalam website kita gitu. Contohnya di sini cara membuat file itu pakai let ya, biasanya let, terus tuh ada juga yang pakai cons untuk konstanta, ada lagi satunya tuh var ya untuk variabel global. Nah, untuk penjelasan-penjelasan itu nanti kita akan belajar lebih lanjut ya ke dasar pemrograman di PHP sekalian. Di sini tak coba kasih contoh aja pakai let ya. Misalkan kita buat nama variabelnya untuk menampung si inputan ini itu first name input elemen gitu ya. Nah, ini kita buat nama variabelnya, terus itu kita sama dengan dokumen object model di JavaScript ya. Di JavaScript itu ada dokumen object model, DOM. Nah, ini di sini kita bisa mengambil sebuah tag HTML untuk kita baca di JavaScript. Nah, cara mengambilnya itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu ada ID, dengan menggunakan ID, ada juga yang dengan menggunakan kelas gitu. Cuman saya sering pakai ID aja karena unik gitu ya. Kalau kelas kan tadi bisa bisa aja sama. Tergantung dengan penggunaannya sih. Pakai ID atau pakai kelas. Biasanya kalau pakai kelas itu misalkan kita mau buat eh, JavaScript atau interaksi yang akan digunakan untuk banyak elemen sekaligus gitu. Misalkan animasi ataupun yang lainnya gitu. Untuk hide button atau mungkin untuk proses loading itu bisa kita buat general lah pakai pakai kelas gitu ya. Tapi kalau misalkan yang spesifik ke satu elemen aja itu kita baiknya pakai ID tadi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau cek ya, misalkan kita ngambil si elemen by ID fname ya. Fname itu dari mana? Fname ini dari input name yang ada di sini nih. Nah, ini kan name-nya fname ya. Ini by ID ya, sorry. By ID berarti ID-nya ya, atribut ID-nya. ID-nya kan fname nih. Ini nggak kelihatan. Itu aja. Nah, ini. ID-nya kan fname. Jadi, sini juga kita tuliskan fname gitu ya. Sekarang kita pengen tahu isinya input type text itu ada apa aja sih di dalamnya. Teman-teman bisa pakai konsol ya. Konsol log. Ini kita copy aja nama ininya. First name input element. Kita masukkan dalam konsol log. Konsol log ini gunanya sebenarnya untuk debugging ya. Jadi debugging itu adalah proses kita biasanya itu kalau programmer lagi nyari error tuh namanya debugging gitu. Debugging kodenya. Nah, biasanya pakai konsol log untuk melihat isi dari sebuah elemen gitu ya, atau isi dari sebuah variabel atau yang lainnya. Ada banyak lah fungsi konsol log ini. Ini salah satu script paling berguna. Kita coba save, terus tuh, nah cara untuk melihatnya nanti klik kanan, terus tuh inspect elemen ya.
inspect elemen, terus kita ke konsol ini. Nah, itu udah muncul ya, yang kita konsolok tadi. Ini adalah input yang kita ambil ya dari si FM tadi. Kita perhatikan di dalam sini itu ada banyak sekali value-value ya. Misalkan ini ada sub dan lain-lain. Biasanya yang penting itu value-nya. Nah, ini juga ada action-action tapi masih nol semua karena kita belum ngapa-ngapain ya si ininya, inputannya. Coba kita kasih isi. Bagusnya pakai button deh supaya ada actionnya sekalian. Ini kita kasih ID aja, button submit misalkan nama ID-nya. Terus tuh kita coba ketika klik button nanti kita coba nampilkan inputan yang di dalam sini ke bawah sini gitu ya. Atau ini kita hapus dulu beberapa bagian ya. Kita hapus dulu, kita komen aja. Kita komen supaya dia naik tampilannya. Nah itu biar lebih rapi. Terus tuh kita coba untuk ngambil input value-nya, terus tuh nanti kita tampilin di bawahnya. Step by step dulu ya. Pertama kita akan ambil dulu elemen buttonnya ya, karena kita pengen tahu buttonnya itu diklik kapan gitu. Atau kita akan memberikan action kepada buttonnya. Ada banyak cara juga ya, cuman yang paling sederhana biasanya pakai yang di sini ya. Pakai atribut on click gini. On click terus tuh nama function yang ada di JavaScript kita. Misalkan button action gitu namanya. Ini adalah sebuah function ya. Function yang akan kita masukkan di JavaScript kita gitu. Kita akan buat functionnya di dalam script ini. btn action misalkan di sini. Nah, ini ketika buttonnya diklik, dia akan menjalankan function button action, btn action gitu ya. Nah, btn action nanti kita akan definisikan scriptnya di dalam sini. Contoh tadi ada alert ya. Ini bisa kita buat sebagai contoh dulu. Ini ada merah-merahnya. Salah. Oke, button action. Bentar, aku ada lupa nih cara definisikan si function di dalam situ tuh. Function. Coba cek di dokumentasinya dulu. Oh iya, function ya depannya ya. Oke, ini cara definisikan function di JavaScript ya. Pakai function, terus tuh nama functionnya apa. Di dalam sini biasanya bisa kita kirimkan parameter juga. Parameter tuh kayak value yang akan kita kirim ke sini. Cuman sekarang kita nggak pakai dulu. Terus tuh ada blok kode yang ada di dalam function yang akan dijalankan ketika function ini dipanggil gitu ya istilahnya. Secara sederhana gitu. Jadi on click ini sebuah aksi gitu ya, aksi di JavaScript. Sebutannya itu kalau di dunia programming ya namanya tuh event gitu. Event ketika ada event klik gitu nanti dia akan panggil button action ini. Nah, sekarang kita buat sederhana aja ada alert muncul gitu ya. Nah, itu ya. Button diklik tuh alertnya. Ketika kita klik ini muncul. Ini bisa juga kita manipulasi ketika buttonnya diklik misalkan kita ambil value nama sama password, jangan password deh, email misalkan. Email, terus tuh ini kita ganti jadi email semuanya. ID-nya email, name ke email. Sekarang dalam sini kita definisikan aja fname element gitu ya. Dokumen.get element by ID. Misalkan di sini ada fname ya. Kita ambil yang ini, ID-nya ini. Terus yang kedua email element dokumen.get element get element by ID email. Ini typo. Nah, gitu. Sekarang kita mau munculin dia di alert aja nih. Di alert namanya apa, terus tuh ini kita concatenating string ya. Kita manipulasi stringnya, nama ditambah dengan fname element dot value ya. Jadi ini cara kita mengakses sebuah objek yang ada di dalam inputan ini ya, untuk mengambil value-nya lah sederhananya gitu.
Nama elemen value, terus tuh email elemen value gitu. Nah, ini kalau kita coba, kita klik, oke nggak muncul tuh. Kita konsol log dulu nih buat cek kenapa kira-kira dia nggak muncul. Oke, terus itu, oh atau karena kosong ya tadi. Oh ya, benar karena kosong ya. Karena tadi kita belum isikan inputannya ya. Launching Revinaldi sama emailnya revinaldi@gmail.com, kita klik. Nah, berhasil ya. Jadi dia berhasil mengambil inputan dari dalam si fname sama email tadi ya, input elemen. Sekarang kita coba untuk buat dia tampil di luar gitu ya. Pertama kita akan buatkan dulu untuk tempat tempat menaruh si nama dan emailnya lah gitu ya. Sederhana aja di sini, misalkan pakai list aja mungkin, UL, LI, nama gitu ya, atau nggak perlu mungkin di sini aja nih. Kita kasih ID-nya full name. Terus tuh yang kedua kita buat email. Email. Nah, pengennya kita ingin mengisikan value yang ada dalam sini, tapi melalui JavaScript ketika buttonnya diklik gitu ya. Ketika terjadi actional on click di situ. Kita ambil lagi untuk penampungnya ini ya, si elemennya itu full name elemen, misalkan dokumen.getElemen.id, kita copy aja ID-nya di sini, terus itu kita paste di sini ya. Terus yang kedua si emailnya, ini kita copy aja, email elemen, oh ini sama ya. Ini kita bedakan aja namanya, ini output gitu ya, supaya jelas fungsi dan tujuannya. Ini juga email output elemen. Terus si ID-nya, nah ini ID-nya sama ya. Ini kita bedain aja, email output gitu. Full name output. Copy, paste. Jadi usahakan ID-nya unik ya. Karena nanti dia akan bingung tuh kalau misalkan ada dua tuh. Dia ngambil email yang mana, yang ini atau yang ini gitu. Jadinya error. Nah, sekarang kita pengen masukin nilai yang kita ambil tadi ya dari inputan, dari fname dan email. Lihat ya supaya nggak keliru. Dari fname dan email, kita ambil inputannya ini, value-nya tadi, kita masukkan ke dalam elemen tag HTML yang lain gitu. Manipulasi lah, manipulasi sederhana. Full name, output element, dot inner HTML, bisa pakai inner text juga sebenarnya. Terus itu kita ambil dari sini ya, fname element dot value untuk mengeluarkan value dari fname element itu. Kemudian yang kedua kita pakai ini, sama aja ini kodenya. Pakai inner HTML bisa, inner text juga bisa. Itu ada di Waiting School guys ya. Terus itu email element dot value. Ini kita simpan sederhana gitu ya. Coba lagi isikan. Kita klik. Nah, muncul ya tadi ya. Cuman di sini karena button klik itu submit ya, itu otomatis dia akan nge-load gitu guys. Halamannya tuh akan nge-load. Nah, coba di sini kita buat aja buttonnya button biasa ya, tanpa ada load supaya munculnya lebih lama. Coba tes dulu. Final di sini refinaldi@gmail.com, kita klik. Nah, itu dia ya. Begitu untuk sederhana ya. Jadi kita klik, terus tuh kita ambil inputannya, kita tampilkan lagi di halaman yang sama. Nah, nanti untuk kompleksitas yang lebih tinggi, JavaScript ini banyak banget ya gunanya. Sampai sekarang tuh JavaScript itu bisa dipakai juga di backend sebenarnya. Cuman out of topic kita gitu. Jadi nggak terlalu jelaskan ke sana. Sama juga untuk tampilan-tampilan yang kayak counter misalkan, ataupun hitung counter itu kayak hitungan mundur gitu ya. Hitungan mundur dan lain-lain. Ada banyak fungsinya. Tergantung kreativitas kita lagi mau buat untuk apa. Nah, untuk si JavaScript itu ada banyak ya, nanti kita sambil jalan aja kita ekspor lagi lebih jauh. Tapi ini aku kasih contoh aja cara pakainya gimana supaya bisa trigger teman-teman untuk bisa mulai
memperdalam lagi nanti JavaScript-nya gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk basic di awal ya, pengenalan HTML, CSS, JavaScript. Ini materi pengenalan, nanti tujuannya supaya ketika kita masuk ke Laravel, teman-teman sudah mulai familiar dengan bahasa-bahasa ini gitu, karena di sana itu pasti ada pakai JavaScript tipis-tipis gitu ya, CSS tipis-tipis, HTML gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya mungkin dari teman-teman semuanya? Kita masih ada waktu 10 menit ya, 10 sampai 20 menit bebas. Tanya tentang web boleh, tentang materinya boleh, atau yang lain yang masih beririsan dengan topik kita boleh. Silakan. Oke, ini ada hmm, sudah pada bisa ngisi presensinya? Oke, ini bisa ya nampaknya ya. Nanti yang belum berarti tak buatin form mungkin. Oke guys, kalau sudah tidak ada yang bertanya, eh, aku cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga sudah bergabung di pertemuan pertama kita. Semoga kedepannya tetap terus semangat buat join di live class ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ditanyakan, misalkan sebelum meet gitu. Mau ditanyain juga nggak apa-apa. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kang. wabarakatuh. Malam. Selamat malam. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Terima kasih, Pak.